Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma aftah alaina wa ala zurriyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi fa'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa TV CSM dimanapun berada, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan umur panjang kita dapat bertemu kembali lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Adapun yang susah, semoga Allah angkat kesusahannya dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Dan tentunya semoga Allah SAW selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta ridai segala aktivitas-aktivitas kita, dan selamat agar kita dapat selamat di dunia dan akhirat dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kebangkitan nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana adalah salah satu bulan yang mulia, yang di dalamnya terdapat satu hari raya bagi kaum muslimin yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain, yaitu Idul Adha, yang mana kaum muslimin dianjurkan dan ditekankan untuk memotong hewan kurban yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari itu kita pun membaca fikih dan tata caranya agar sempurna di dalam berkurban dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab fikih yang ditulis oleh Sidi Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang di dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Adapun ulama Sidi Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang mana ia mengajar dan meninggal di kota Makkatul Mukarramah. Qaddasallahu sirruh wa nafa'ana bi'ulumih fi daraini, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, terangi kuburnya, insyaallah dengan apa yang kita telah mengambil manfaat dari kitab yang telah ia tuliskan, mengalir dari pahala-pahalanya sampai generasi-generasi berikutnya yang mempelajari dari kitabnya ini. Mari kita menghadiahkan Al-Fatihah untuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idul Adha ataupun disebut dengan bulan haji, karena di dalamnya itulah rangkaian-rangkaian haji dilaksanakan, dan di situ ada salah satu hari merupakan puncak haji, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Katanya Rasulullah SAW, Hajjul Arafah, haji itu adalah berwukuf di Arafah. Jadi apabila seseorang telah datang di kota Makkatul Mukarramah, lalu ia pun telah melaksanakan tawaf puluhan dan bahkan ratusan kali, sa'i, tahallul, salat dan banyak ibadah yang ia lakukan, namun pada tanggal 9 Zulhijjah ia tidak berada di Arafah, dia tidak berwukuf di Arafah, maka tidak sahlah haji seseorang itu. Adapun kita pun pada saat ini sudah 2 tahun saudara-saudara kita yang harusnya haji, mereka tertunda oleh karena pandemi ini. Mudah-mudahan mereka yang harusnya sudah berhaji namun mereka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatatnya sebagai pahala. Semoga dicatatkan menjadi pahala haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan semoga saudara kita yang harusnya berangkat tahun ini namun tertunda, semoga Allah berikan umur yang panjang dalam sehat walafiat sehingga dapat berangkat melaksanakan haji dan umrah di tahun hadapan, amin ya rabbal alamin. Ataupun Idul Adha, bulan haji,
ataupun disebut dengan Idul Kurban. Kurban diambil di dalam bahasa Arab, dasar katanya adalah qarib, yaitu dekat. Tidak lagi dengan berkurban kita menyembelih dari hewan yang telah ditentukan, insyaallah nanti akan kita bahaskan. Tidak lain adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Seperti sebagaimana apabila seorang telah jatuh hati dengan satu wanita dan ia pun ingin memiliki dan menikahi dari wanita tersebut, maka ia pun siap berkorban. Walaupun rumahnya di puncak gunung, tetaplah pasti akan didaki. Walaupun rumahnya di seberang lautan, pasti akan diharungi. Walaupun badai menghadang, hujan ribut dan panas terik, pastilah dilalui demi mendapat dan berkorban untuk mendapatkan tempat di hati wanita tersebut, agar kita pun dapat memiliki selamanya. Adapun ketika kita datang, makanan yang ia sukai pasti kita akan bawakan. Barang yang ingin ia miliki pasti kita akan berkorban. Bagaimanapun caranya, pastilah kita berikan ke dia supaya kita mendapat tempat di hati wanita pujaan hati belahan jantung itu. Mau urusan berjodoh ataupun tidak berjodohnya, itu urusan belakang. Karena segalanya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan maha mentakdirkan. Makanya itulah, jikalah dengan makhluk kita berkorban, ingin mendapatkan tempat, apalah lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha mengatur. Semoga dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan, memberikan keberkahan di dalam hidup kita, diberkahi rezeki anak-anak, waktu-waktu kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan ketenangan di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan daripada hewan kurban dagingnya? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memakannya? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak makan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seseorang itu tidak mau berkurban, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap Tuhan yang Maha Esa. Allah tetap Maha Kaya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakikatnya jadikan kurban ini, kitalah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan matahari untuk memanaskan dan menerangi bumi. Tidak membutuhkan Allah rembulan untuk menerangi malam. Tetapi Allah jadikan itu sebagai proses. Begitu jugalah dengan berkurban ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat daripada keimanan kita. Berapakah kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah kurban ini telah terjadi ketika dari sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Ketika ia hidup di muka bumi ini bersama ibunda Hawa, ia pun mendapatkan 40 anak keturunan dari 20 dari kelahiran, yang artinya anak dari Nabi Adam itu ketika lahir masing-masing berpasangan kembar, perempuan dan laki, perempuan dan laki, dan perempuan dan laki. Lalu Allah pun memerintahkan untuk melanjutkan dari zuriat Nabi Adam sampai di akhir zaman. Maka Qabil yang kembarannya dengan Iqlimah, dan juga dengan Habil yang kembarannya dengan Lubudah, disuruhkan untuk berkawin silang. Tapi sayang, Qabil tidak merasa puas hati, karena yang akan dinikahin daripada kembaran Habil tidaklah cantik seperti kembarannya yang bernama Iqlimah. Akhirnya Qabil ini pun tidak menerima dari apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun menyuruhkan mereka untuk berkurban. Ataupun Qabil profesinya adalah sebagai petani, ia pun haruslah mempersembahkan hasil bumi yang tanamannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, Qabil pun memberikan barangan hasil bumi yang biasa-biasa saja, yang layu, yang bukanlah yang terbaik. Adapun Qabil adiknya mempersembahkan yang mana profesinya sebagai pengembala, ia pun memberikan kambing dengan hewan-hewan yang gemuk-gemuk yang terbaik. Maka Allah pun suruhkan untuk meletakkan di atas bukit. Maka Allah pun
ngutus daripada api, dan sinaran itu pun mengambil dan memakan daripada kurbannya Habil, yang artinya Habil itulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala daripada kurbannya. Jadi daripada ini ada kurban yang diterima dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah pun memerintahkan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, yaitu berkurbanlah. Jadi berkurban kita karena Allah. Janganlah kita berkurban kita atur dengan inilah kita belajar kita untuk meluruskan daripada hati kita, kita bersihkan. Jangan sampai kita memberikan seadanya. Kita memberikan seadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah telah memberikan kita kelebihan di dalam rezeki, janganlah kita mencari binatang kurban yang kita cari yang paling murah. Terus sudah murah, kurus, ketika dipotong pun kita minta daripada sepertiga daripada kambing itu, daripada daging itu, yaitu pahanya. Nauzubillahi min zalik. Jadi kurban inilah kita berikan, kepersembahkan karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala, ya rezeki yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita mempersembahkan yang terbaik, rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibn Adam yawman nahar min amalin ahabba illallah min iraqati dam fa innaha ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa asfariha. Tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha, di hari kurban, yaitu dengan menumpahkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang di hari kiamat. Di hari kiamat lengkap dengan tanduknya dan juga dengan kuku-kukunya. Bayangkanlah kita, kuku dan juga tanduk tidak dapat dimakan, tidak berguna, tetapi ia akan menjadi yang paling penting nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Jadi dengan berkurban ini, lebih afdal, lebih baik daripada bersedekah. Karena apa? Sedangkan bersedekah saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innas sadaqata tudfi'u ghadab rabb wa maitatatus su'. Sesungguhnya dengan bersedekah dapat memadamkan daripada kemarahan Allah, kemurkaan Allah, dan menghindarkan kita dari mati su'ul khatimah. Dan apalah lagi berkurban yang mana waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1 tahun sekali saja. Jadi semoga dengan kurban yang terbaik kita saat ini menjadi berfaedah. Kita pun tidak tahu apakah tahun depan kita akan mendapat, akan datang di kurban yang berikutnya. Mungkin kita sudah mati, mungkin kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Makanya dengan kesempatan kali ini kita persembahkanlah kurban yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Muliakanlah, agungkanlah daripada hewan kurban kalian. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat untuk melewati siratul mustaqim sebagai tunggangan kalian. Jadi nanti orang yang berkurban dengan sebaik-baik kurban, dia pun ketika di hari kiamat dihadapkanlah jembatan siratul mustaqim yang mana lebih halus daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang, yang perjalanannya menanjak 500 tahun perjalanan, yang mendatar 500 perjalanan dan menurun 500 tahun perjalanan. Jadi artinya kita melewati jembatan Siratul Mustaqim selama 1500 tahun perjalanan. Maka ketika itu, ketika orang dihadapkan itu, mereka pun didatangkanlah dengan hewan-hewan kurbannya. Dan orang yang paling beruntung ketika mereka tuh mempersembahkan kurban lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan inilah kita belajar, kita mengaturkan hati kita, meluruskan hati kita untuk ikhlas
lillahi ta'ala. Karena ikhlas ini sangat berat dan sangat tinggi. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah arti ikhlas itu?" Rasulullah pun tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tak tahu. Malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah. Allah pun berkata, "Al-ikhlas sirrun minal asrar." Sesungguhnya ikhlas itu adalah rahasia di dalam rahasiaku. Jadi yang mengetahui ikhlas kadarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kitalah yang mengaturnya. Allah, ikhlaskah aku ya Allah berkurban ini ya Allah. Jangan sampai aku untuk dipandang orang lain ya Allah. Jadikanlah kurban ini adalah penyelamat aku nanti di hari kiamat ya Allah, dan diselamatkan aku di dunia ini ya Allah. Jadi ketika kita pun telah menghadapkan yang terbaik, ia pun akan menjadi penolong, menjadi pentunggangan kita ketika melewati Shiratal Mustaqim. Jadi ada orang yang ketika melewati Shiratal Mustaqim baru menginjakkan kaki langsung jatuh, dan di bawahnya adalah api neraka yang menggelegak. Ada orang yang baru seperempat perjalanan sudah jatuh. Ada orang yang pertengahan sudah jatuh. Ada orang yang satu langkah lagi mau selamat, maka ia pun terjatuh. Ada orang yang melewatinya dengan merangkak namun selamat, dan ada juga orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat. Subhanallah, mudah-mudahanlah kita menjadi golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala ketika melewati Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan inilah kita tidak mengetahui berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Tidak layak kita sebenarnya masuk surga. Seberapa banyak dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dan dosa daripada sekujur tubuh kita karena berbuat maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, apakah kita layak untuk masuk surga? Tentulah kita berikhtiar, kita bercoba, semoga kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik amalan ketika di hari kurban, ketika orang-orang kita masih belum pergi haji, yaitu dengan menumpahkan darah kurban insyaallah. Jadi sebelumlah darahnya menetes, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosa orang itu. Allah sudah menulis dari pahala yang sangat besar kepada orang yang berkurban. Jadi apalagi lah ketika darahnya mengalir, maka dosa-dosa yang kita lakukan yang telah lalu insyaallah dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban dituliskan oleh para ulama, dia adalah sunnah muakkad. Sunnatu muakkadah yaitu hampir sedikit menjadi wajib, satu tingkatan di bawah fardu, yang artinya Allah sangat menekankan bagi orang yang mampu. Kenapa ia menjadi sunnah? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ada hambanya yang kaya raya, ada yang cukup, ada yang miskin, dan ada yang fakir. Apabila ini menjadi wajib, kasihanlah orang fakir miskin. Dia pun makan sudah Senin Kamis, dia aja susah untuk makan, untuk mendapatkan satu hari. Mungkin dalam satu hari ia bekerja, satu hari ia makan, dan itu langsung habis. Jadi dengan itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini mudah, fleksibel. Jadi tidak dijadikan ia wajib untuk orang yang fakir dan miskin. Adapun orang yang cukup, dia pun mikir, aduh mau berobat, udah puluhan tahun dia berobat, namun masih belum sembuh-sembuh. Sudah banyak duit dikeluarkan kepada dokter, namun sebenarnya korban dengan bersedekah itulah yang merupakan obat-obat yang paling mujarab untuk mengangkat penyakit kita. Adapun kadang-kadang orang yang berusaha, yang berikhtiar, namun bisnisnya pun tidak datang kesuksesannya, maka dengan berkorban kita dekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, semoga dengan berkorban aku dekat kepadamu ya Allah, karena Engkau ya Allah. Capaikanlah citaku ya Allah, capaikanlah cita-citaku ya Allah, berikanlah kesuksesan di dalam usahaku ini ya Allah, karena Engkau ya Allah. Jadi dia pun menyembelihkan yang terbaik, semakin baik semakin Allah dengar daripada doa-doanya. Dan Allah pun Maha mengetahui isi hati dan niat seseorang itu. Jadi ketika orang yang kaya
maka dia itu makruh untuk meninggalkan korban. Jadi kalau umpamanya lah dia sudah super mampu, maka dia udah berikan yang terbaik, walaupun cukuplah dengan kambing 1 ekor, tetapi mungkin dia kepengen lebih, yaitu mendapatkan pahala yang banyak karena duitnya sudah miliar-miliaran di dalam bank, tanahnya sudah ratusan hektar, setiap bulan sawitnya panen dengan beratus-ratus ton, berpuluh-puluh ton, maka dia pun mau korban dengan sapi 5 ekor pun tidak apa-apa, tambah bagus, tambah besar, tambah banyak, tambah kemuliaannya, tambah pahalanya. Semakin banyak darah yang diteteskan, maka semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Rasulullah? Umirtu bin nahari wa huwa sunnatul lakum. Dan aku diperintahkan, diwajibkan kepadaku untuk berkurban, tetapi adalah sunnah bagi kalian. Nah, jadi sunnah bagi kalian. Bagi Rasulullah itu diwajibkan. Ada 3 ibadah yang diwajibkan kepada Rasulullah, tetapi sunnah bagi umatnya. Yang pertama adalah sholat tahajud, qiyamul lail. Dan juga yang kedua adalah sholat duha, dan ketiga adalah berkurban. Wajib bagi Rasulullah, tetapi sunnah bagi kita. Jadi kita kalau umpamanya betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah, la yu'minu ahadakum hatta habba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, belum beriman kalian sampai kalian mencintai aku lebih dari bapak, lebih daripada anak kalian, lebih daripada manusia yang di atas muka bumi ini. Jadi kita memang sudah jauh kita dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang cahaya cinta kita kepada Rasulullah sudah padam, maka kita hidupkanlah kembali dengan menghidupkan sunnahnya, yaitu salah satunya adalah berkurban, karena berkurban adalah perintah daripada Rasulullah yang wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Katanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari qaddasallahu sirru wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Korban adalah sunnah kifayah. Jika dalam sebuah rumah ada beberapa orang dan kalau penghuni rumah itu hanya seorang, maka ia menjadi sunnatul ain. Jadi korban ini sangat ditekankan di dalam setiap satu keluarga minimal. Misalkan di dalam keluarga itu ada 5 orang, ia, istrinya dan 3 anaknya, maka ia pun hidup dalam keadaan cukuplah bagi dia. Kalau umpamanya hanya mampu dengan 1 ekor kambing, cukuplah bagi dia. Tetapi di dalam rumah itu ia mempunyai harta yang melimpah, ataupun apalah pokoknya toko emas yang membuat dia kaya, maka umpamanya dia ingin berkorban untuk ke-5 keluarganya di dalam satu rumahnya, silakan, itu lebih afdal. Tapi yang paling minimal adalah 1. Jadi kalau umpamanya cukuplah 1. Nah, jadi kalau umpamanya lebih, dia pun harus itu 5. Tidak boleh di dalam 1 kambing diniatkan untuk 5 orang saudaranya, 5 orang daripada ahlul baitnya. Ya Allah, ini korban dari aku. Bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni wa zaujati, dan anaknya macam-macam. Jadi disebutkan ke-5 anaknya, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau disebutkan 1 bagi orang yang cukup mampu, dia cuma cukup 1 hanya untuknya, dia berkorban, tetapi boleh menyebutkan pahala untuk daripada keluarganya. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Apabila dia bujangan ataupun dia janda tetapi tidak punya anak, dia cuma sendiri saja, ataupun duda, dia tidak punya istri, tidak punya anak, ataupun bujangan, dia mampu tetapi masih belum punya istri, maka baginya adalah sunnatul ain. Sangat ditekankan untuk dia menyembelih, walaupun dia ramai, sunnah kifayah, 1 orang sudah mewakili semuanya, tidak apa-apa, yang lain
tidak melakukan. Tapi kalau dia sendiri, ditekankan untuk ia berkorban. Barang siapa yang berkorban dengan seekor kambing, maka korban itu hanya untuk dirinya sendiri dan pahalanya hanya untuknya, tetapi gugurlah tuntutan korban kepada penghuni rumahnya yang lain, namun pahala tidak mereka perolehi terkecuali kalau diniatkan pahala korban itu untuk mereka semua. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemirsa CVHM dimanapun berada, inti daripada syarat daripada kita berkorban itu hati-hati. Kita haruslah memberikan kepada orang yang telah mengerti agama dan fikih atas kurban ini. Walaupun soal di dalam sebuah masjid ataupun kumpulan itu mengadakan kurban, tetapi kalau tidak ada orang yang mengerti di dalam hal untuk berkorban, hati-hati. Harus ada orang yang mengerti agama, karena tergantung daripada niatnya. Apabila kita memotong kurban, setelah dipotong, dibagi-bagi, barulah disebutkan dengan ini kurban dari si anu, dari si fulan, maka tidak sahlah daripada kurban tersebut. Maka kalau seperti itu disebut dengan pahala bersedekah saja, bukan berpahala kurban. Jadi kita kalau umpamanya mau berkurban, disebutkanlah niatnya itu ketika mau dipotong, ketika sebelum dipotong. Jadi kita pun meniatkan, Allahumma minka wa ilaika, ya Allah, ini dari engkau. Karena semuanya rezeki yang telah kita miliki bukan kekuatan kita, bukan kehebatan dan kepandaian kita di dalam berdagang, bukan. Tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ilaika, dan diberikanlah lagi kepada Allah. Fataqabbal minni wa ahli baiti, ya Allah. Maka terimalah ini ya Allah, dan mudah-mudahan yang ahli baiti itu mendapatkan pahala-pahalanya. Jadi kalau umpamanya kita sebutkan seperti itu, maka seluruh keluarga yang tinggal di rumah kita mendapatkan pahala. Tapi kalau umpamanya ini untuk dari aku ya Allah, cuma kitalah mendapatkan pahalanya. Ya, jadi yang artinya satu kambing itu hanya untuk satu orang, tidak boleh satu kambing ataupun topa-topa. Aku cuma ada duit 1.250.000 dan aku dapat 1.250.000, tapi harga kambing harganya 2.500.000. Lalu kita pun setengah-setengah dalam satu kambing 2 orang, oh tidak boleh. Itu tidak boleh. Satu kambing hanya untuk satu orang. Adapun pahala boleh dibagikan untuk kepada sampai keluarga di dalam ahli bait, tergantung daripada niat seseorang itu. Tidaklah wajib korban itu terkecuali dengan nazar, umpamanya lillahi alayya an ahadya bihadihi. Demi Allah, aku wajib atasmu berkorban kambing ini. Jadi korban ini ada 2 macam. Ada korban sunnah dan ada korban wajib. Jadi korban wajib ini apabila kita bernazar. Jadi kita bagaimanakah bunyi nazarnya? Sumpah demi Allah, katanya. Demi Allah, aku akan mengorbankan kambing yang terbaik ini. Dan kita tunjuk kambingnya. Aku akan berkorban kambing ini. Ataupun sapi ini, apabila aku lulus di dalam tes PNS. Sumpah demi Allah, apabila tanahku laku yang di situ, aku akan mengumrohkan pak tuaku, mak tuaku, nenekku, siapapun yang disebutkan. Itu adalah nazar. Itu adalah nazar apabila itu telah udah sukses di dalam menjual tanahnya, ataupun dia sudah lulus dengan PNS apa yang telah dijanjikannya. Ketika dia telah mendapatkan dan sukses, maka haram baginya untuk melanggar janjinya. Haram baginya untuk tidak melaksanakan apa yang telah dinazarkannya. Seperti juga dengan nazarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim awal mula daripada kurban. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang saleh, yang kaya raya, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya di dunia sampai akhirat. Nabi Ibrahim ada miliuner. Dia mempunyai 12.000 dari binatang ternaknya. Maka pada saat itu dia pun mengorbankan 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Bayangkan betapa besarnya yang telah dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau zaman sekarang unta ini dah 60 juta. Artinya kalau 100, 6 miliar Nabi Ibrahim. Ini baru unta.
belum 300 sapi, belum 1000 kambing. Betapa kaya dan dermawannya kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika ia bagikanlah daging kurban kepada penduduk-penduduk dan masyarakat, maka masyarakat itu pun memuji daripada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, betapa tingginya akhlakmu, dermawannya engkau ya Ibrahim. Masya Allah ya Ibrahim. Namanya manusia, dia kalau udah diangkat dia terbang. Namanya manusia kalau udah dipuji dia tuh suka terbang nah. Tapi Nabi Ibrahim yang dilakukannya itu bukanlah kesalahan, tetapi dengan kesalahan para nabi adalah ma'sum, tidak lain adalah sebagai hikmah untuk kita ambil pelajaran. Jadi Nabi Ibrahim pun berkata, jangankanlah kambing, jangankanlah sapi, jangankanlah unta, datang ternak, jikalah aku dikasih anak, katanya Nabi Ibrahim waktu dia masih belum punya anak, disuruh korbankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ku korbankan. Maka Nabi Ibrahim pun dengan berjalannya waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, tiba-tiba istrinya dari Siti Sarah yang sangat cantik ini dikasih hadiah oleh Raja Mesir, seorang budak yang bernama Siti Hajar. Siti Sarah kasihan Nabi Ibrahim tidak mempunyai zuriat, disuruhlah nikah dengan budaknya itu, Siti Hajar. Maka dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Singkat cerita, sehingga sampailah umur Nabi Ismail alaihi salam umur 14 tahun. Allah pun menagih daripada nazarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Ibrahim, uti binazrik ya Ibrahim, sampai 3 kali. Sehingga Nabi Ibrahim pun menganggapnya, apakah ini adalah wahyu daripada Allah? Kalau wahyu, kenapa gila? Anak laki harus nak diteket, harus nak dipotong lehernya. Tetapi kalau umpamanya bukan, ini adalah gangguan setan, kenapa sangat-sangat terngiang-ngiang di dalam benak? Nah inilah mimpi Nabi yang merupakan pintu di dalam wahyu. Maka Nabi Ibrahim pun menganggap itu adalah nazar. Ia ingat dengan apa yang telah dibicarakannya ketika yang telah lalu. Begitu juga lah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman adalah beriman kepada hal yang gaib. Jadi kalau umpamanya kita nih, sudah kita bahaskan yang tadi, kadang-kadang kita itu berobat cuma percaya dengan dokter, makan obat sampai habis duit berjuta-juta, dan bahkan kanker yang ada di dalam itu pun tidak kunjung-kunjung sembuh, ataupun penyakit-penyakit jantung. Makanya dengan kita bersedekah, dengan kita berkurban, dengan kita bernazar, itu adalah salah satu kita untuk menempatkan diterimanya daripada doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipermudahnya. Jadi kalau kita bernazar seperti ini, kalau kita udah tunjuk kambing ini, kita wajiblah kambing itu harus dikurbankan, tidak boleh berubah haluan. Maka dengan lafal yang disebut di atas, korban dengan kambing itu menjadi wajib. Jadi tidak boleh lagi ditunda-tunda. Takut kita tidak ada lagi waktu tahun yang akan di hadapan, mungkin ajalnya pun telah tiba dan dia tidak mengerjakan daripada nazarnya. Jadi kalau nazar ini wajib, sudah menjadi wajib untuk kita menyembelihnya, mengerjakannya. Maka wajib menyembelihnya dan tidak boleh menjualnya atau diganting dengan kambing yang lain sekalipun dengan yang lebih baik. Apabila kita udah bernazar, waktu pada saat itu kita pun lagi cinta-cintanya dengan kambing itu dan kita tunjuk kepada itu. Nah ini juga bersangkutan dengan yang si penjual. Apabila si penjual itu sudah diamanahkan untuk dipilih kambing itu sebagai nazar, jangan sampai ada salah satu pembeli yang lain ingin menawar yang lebih tinggi, maka dia pun berikan ke itu dan menggantikan yang lain, walaupun sama, walaupun lebih besar dagingnya, lebih mahal dia, maka itu ada haram. Karena kalau umpamanya nazar itu satu-satu itulah, tidak boleh diganti-ganti. Maka kita nazar tidak boleh kita ganti-ganti dari barang kambingnya. Dan itulah diperingatkan khusus kepada orang yang telah melakukan nazar dan juga dengan orang yang si penjual itu.
Kambing atau binatang yang lain dibeli oleh seseorang, apabila ditanya orang tentang kambing itu, jawabnya kambing itu adalah kambing korban. Wajiblah disembelih kambing itu dan disedekahkan seluruh tubuhnya, dan haram memakan dagingnya bagi yang memilikinya. Jadi kalau umpamanya kita korban wajib ataupun kita yang sudah bernazar, maka seluruh daripada tubuh kambing itu wajib kita sedekahkan. Tidak boleh kita memakannya. Jadi kalau sunnahnya kita di dalam berkorban, kalau korban sunnah, maka kita di pertiganya kita bagikan, sepertiganya kita makan. Kita boleh di dalam kita berkorban, yaitu mengambil secuil daripada hati korban itu, tidak lain adalah untuk mengambil keberkahan dari hewan kurban itu. Nah, jadi kita pun boleh untuk mengambil sepertiganya supaya tidak apa? Supaya tidak mate anak bini kita di rumah. Orang-orang kita berkorban bagikan kambing-kambing, tetapi anak kita pun beliur-liur. Mana kambing ni? Mana kita dah makan lontong kambing ni? Jadi tidak boleh juga gitu. Tetapi kalau umpamanya di dalam keluarganya pun tidak terlalu juga suka nak makan kambing, jadi dia bagikanlah seluruhnya, dia ambil daripada hatinya aja, afdal. Itu yang paling afdal. Dimakannya daging yang terkadang tidak pula disembelih tetapi dijual atau diganti dengan binatang yang lain, maka yang seperti ini adalah sesuatu kekeliruan. Jadi kalau dagingnya dimakan dagingnya ataupun nanti disembelih, apalagi umpamanya dijualnya, itu adalah sesuatu kesalahan yang sangat fatal sekali. Yang tadi telah kita bahaskan tentang si penjual. Kadang-kadang kalau umpamanya kita jual ada 50 ekor kambing, masing-masing kambing masing-masing dengan kelebihannya lah, dengan warna yang mengkilap-mengkilap, yang bagus-bagus. Maka kita pun setiap ada pembeli, kita pun dah nulisnya pakai pilok. Kita tuliskan misalkan Fatimah ataupun Ali, tulis Muhammad, ditulis yang mana ditunjuknya. Jadi kalau umpamanya binatang kurban ia udah ditunjuk, terus datang lagi pembeli-pembeli yang lain, ternyata dia tuh kepengen kambing yang sudah dibeli itu dengan menawar tawaran yang lebih besar, lebih mahal daripada yang dibeli yang pertama, maka haram bagi pembeli itu untuk penjual itu untuk menjualnya kepada yang lain ataupun digantikan yang lain, apalagi lah dengan yang kurban yang wajib itu. Tidak memadai yang akan dijadikan korban itu selain dari binatang unta, kerbau dan kambing, karena korban selain dari binatang yang disebutkan di atas tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi korban ini hanya boleh dari unta, sapi ke, lembu ke, kerbau ke. Jadi menurut dari penduduk tempatan. Jadi boleh juga kambing biri-biri, kambing etawa ke, kambing kacang ke, tidak apa-apa semuanya. Tetapi lewat daripada 3 ini tidak boleh. Aku tidak mampu, aku punyanya ternak angse, boleh ke aku nak berkurban angse? Tidak boleh. Korban kankun? Tidak boleh. Korban itik ayam? Tidak boleh. Ataupun kita berburu di hutan, kita cari ada rusa ataupun kijang, tidak boleh kita korban kijang ataupun rusa. Tidak boleh kita berkorban zebra ataupun yang lain sebagainya. Yang dibolehkan 3 dari macam daripada hewan itu. Jadi kalau umpamanya kita di Jawa Tengah, ada yang namanya di Kudus. Di Kudus memang dari zaman Wali Songo, yaitu namanya Sunan Kudus. Ketika dia berdakwah di Kudus, jadi penduduk sempatan itu beragama Hindu, dan mereka pun sangat menghormati dan mensucikan sapi, sehingga Sunan Kudus dia mengambil metode dakwahnya tidak menyakiti daripada agama mayoritas penduduk tempatan. Maka dia pun menyembelih kerbau, tidak menyembelih sapi. Jadi sampai saat ini kalau kita pergi ke Kudus, yang paling populer itu adalah kerbau, tidak sapi. Jadi kalau umpamanya di tempatnya di Kudus kita mau berkorban, kita korbanlah pakai yang penduduk sana yang memakannya. Jadi kalau umpamanya penduduk di sana sukanya makan kerbau, kerbaulah yang paling afdal.
Tapi kalau kita di tempat yang lain, kita orang penduduk tempatan lebih suka makan kambing, kambinglah yang paling afdol. Jadi kita mengikuti daripada keadaan penduduk setempat. Nah, jadi tidak boleh ya kita berkorban angse, ayam, itik, ayam kalkun, ataupun di hutan ambil kijang ataupun rusa, tidak boleh. Jadi cuman boleh unta, sapi dengan jenis-jenisnya, ada kerbau, sapi lemusin, sapi ataupun kerbau, dan juga dengan kambing. Kuda pun tidak boleh, kuda tidak boleh dia pakai kurban, kuda tidak boleh, dan juga zebra pun tidak boleh. Memadai seekor unta ataupun sapi ataupun kerbau untuk 7 orang, baik yang 7 orang itu dikehendaki dijadikan korban dan sebagian saja, dan seekor biri-biri atau kambing hanya untuk 1 orang yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi ulama ini telah bersepakat bahwasanya unta ini boleh untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang. Jadi kalau umpamanya di dalam rumahnya dia berkumpul sanak keluarganya, datang dari mana-mana, datang dari Pontianak, datang dari Singkawang, datang dari Sambas, dan ternyata di dalam rumahnya ya berkumpul ada 8 orang, lebih 1 orang, tanggung rasanya. Jadi dah boleh ke sapi ataupun kerbau ya untuk 7 orang? Tidak boleh. Sapi tetap 7 orang walaupun orangnya nanggung. Kalau umpamanya nanggung ya dah 1 orang aja. Jadi kalau umpamanya dia itu keluarganya kaya-kaya, dia tidak cukup lah namanya kambing, dia nak sapi. Jadi dalam 1 ekor dalam 1 orang ya, oleh karena dia orang kaya, keluarga pejabat, keluarga yang kaya raya, maka dia pun memotong sapi untuk 1 orang afdal, itu lebih baik lagi. Tapi kalau umpamanya dia nak memotong kambing 1 orang 3 ekor cuman cukupnya, 1 orang sekali 1 orang 3 ekor. Jadi umpamanya ada anaknya 5, masing-masing anaknya 3 ekor, ada yang 2 ekor. Jadi dalam 1 keluarga dari 5 keluarga dia ya, balasan ekor dan bahkan puluhan ekor, itu afdal. Jadi tidak boleh jual kambing untuk 2 orang yang tadi telah kita bahaskan. Dan begitulah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ia ingin menyembelih. Apa ya doanya Nabi Muhammad? Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammadin. Ya Allah, ini dari Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad. Begitulah Nabi Muhammad SAW, oleh karena ia sangat cinta dengan umatnya, jadi ia menghadiahkan daripada sesembelihannya itu, pahalanya dialirkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita pun sudah mengambil contoh, artinya yang 1 kambing hanya untuk 1 orang, tetapi pahalanya boleh untuk 1 keluarga. Dan begitu juga dengan sapi. Sapi kita boleh untuk 7 orang, tetapi kita untuk menghadiahkannya kepada keluarga kita yang masih belum mampu untuk berkurban, kita boleh menghadiahkannya, yaitu dapat pahala aja, tapi bukan untuk sesembelihannya langsung. Binatang yang terafdal dijadikan korban ialah unta karena dagingnya banyak. Jadi kalau umpamanya di Arab, yang lebih afdal adalah unta. Tetapi orang Arab pun kadang-kadang ada yang suka makan unta, ada yang enggak. Karena kadang-kadang kalau kita pergi ke kandang unta, tidak bisa nak dibedakan. Unta umurnya haruslah 5 tahun. Ada kadang-kadang umurnya 3 tahun, 4 tahun, dipadahkannya 5 tahun. Nah itu unta sudah ditetapkan umurnya yang boleh adalah 5 tahun. Oleh karena kita pun tidak mengetahui apabila kita pergi haji, pergi umroh, ataupun kita haji, kita pengen motong kurban, motong dam misalkan, boleh pakai unta. Tapi kadang-kadang kita pun tidak bisa nak bedakan yang mana unta yang umurnya sudah cukup. Jadi tapi katanya Rasulullah SAW yang paling afdal berkurban adalah unta. Kemudian sapi, dan setelah itu adalah kambing karena dagingnya lebih banyak, dan biri-biri sesudah kambing. Jadi memotong setelah unta yang terbaik adalah sapi, karena dagingnya lebih banyak, lebih mudah untuk lebih banyak, lebih menyebar, lebih banyak kita bagikan kepada fakir miskin, tetangga-tetangga dan keluarga-keluarga kita. Jadi kalau umpamanya orang kaya, dia banyaklah duitnya misalkan,
Ya, lebih baik ambil sapi lah, insyaallah. Lebih mudah kan, lebih afdal. Biri-biri lebih baik daripada dagingnya kambing. Jadi kalau umpamanya di Arab orang suka lebih suka makan biri-biri, tapi kalau di Kalimantan tempat kita di Sambas ini sangat jarang lah biri-biri, dan orang lebih nyaman untuk memasak pun udah kebiasaan makan kambing. Jadi kalau umpamanya di tempat kita ini lebih baik kambing lah daripada biri-biri. Unta yang dijadikan korban untuk 7 orang, baru sapi atau korban yang dikorbankan untuk 7 orang. 7 ekor biri-biri lebih afdal dari 7 ekor kambing dan daripada 7 ekor kambing. Yang artinya biri-biri kalau di Arab, orang Arab itu suka makan biri-biri. Dimasaklah nasi mandi, nasi biryani, cara masak mereka pun pakai panggang. Jadi mereka itu lebih mengatakan afdal 7 biri-biri daripada 7 kambing. 7 ekor biri-biri lebih afdal daripada 7 ekor kambing, dan 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Jadi kalau umpamanya kita tidak ada unta ataupun ada sapi, mana yang lebih afdal kita potong tuh, sapi ke ataupun 7 ekor kambing? Jadi kalau umpamanya kita tuh orang mampu, aku nak lebih afdal aja lah dengan 7 ekor kambing aku sembelih, maka itu lebih afdal daripada 1 ekor sapi. Kenapa? Karena dengan 7 ekor kambing itu lebih banyak darah yang mengalir ke tanah, lebih banyak. Dan juga kan insyaallah 7 ekor kambing pun lebih banyak, kurang lebih juga banyaknya dagingnya dengan 1 ekor sapi. Itulah yang dituliskan di dalam kitab Sabilal Muhtadin ini. Warna binatang korban yang terbaik adalah warna putih, kemudian kuning, kemudian kelabu. Allah Subhanahu wa taala milih juga dia dengan warna ini. Jadi kita pun harus mengetahui bahwasanya Allah itu sangat mencintai yang namanya warna putih. Makanya kalau orang meninggal, jenazah itu diangkat, ditanamkan warna putih, walaupun warna merah boleh, warna kuning boleh, warna pink pun boleh. Tapi orang itu kebanyakan memang sudah dilekatkan oleh para ulama kita dulu yang menyebarkan Islam di Sambas dan mengajarkannya dimanapun di Nusantara. Mereka pun mengafankan mayat warna putih Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga Nabi Muhammad pun sangat mensukai warna hijau. Dan begitulah ketika penyembelihan di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mana disuruhlah untuk menyembelih sapi betina. Namun rakyatnya, umatnya Nabi Musa, orang Bani Israel ini cerewet. Dia pun bertanya, ya Nabi Musa, apa warnanya? Maka Nabi Musa pun menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, disuruhkan untuk menyembelih sapi safra'un faqi'un launuha tasurun nazirin. Dan disuruhkanlah untuk menyembelih sapi yang warna kuning keemas-emasan, yang seluruh orang itu sangat terpukau dengan ketika melihatnya. Jadi ketika zaman Nabi Musa pun disuruhkan, ketika sebenarnya dia tuh boleh untuk menyembelih sapi nak warna kuning ke, nak warna hitam ke, nak warna putih hitam ke. Tapi oleh karena banyak pertanyaan, maka dia pun dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih sapi yang warna kuning keemas-emasan. Kadang-kadang kita pun sudah melihat yang mana tatung-tatung sini, kalau umpamanya dia nak nyembelih cingsangnya pun, jinnya pun milih asuk warna hitam semuanya. Orang umpamanya laka silat, dia pun khatam, kadang-kadang pun harus nak motong ayam hitam yang seluruhnya hitam. Begitulah juga dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sangat mencintai putih. Tapi kalau umpamanya tidak ada warna putih, warna kuning, kalau umpamanya tidak ada warna kelabu, tidak apa-apa. Cuman kita mencari daripada keafdolan apa sih ini, untuk menuntun daripada hati kita untuk memberikan yang terbaik, untuk terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian merah, kemudian belang putih, dan hitam, kemudian warna hitam. Jadi warna hitamlah yang paling terbelakang ini ya. Jadi salah satu sifatnya lah, tapi ndaklah dia harus wajib. Umpamanya kita punya hitam, ndak tahu, lebih mudah didapatkan, hitam putih lebih mudah didapatkan, ataupun warna merah lebih mudah
mudah didapatkan. Itulah dia, asalkan kita gemuk. Tapi kalau umpamanya salah satunya adalah yang tak afdol, itu adalah warna putih. Binatang yang jantan lebih afdol daripada betina kalau jantan tadi tidak banyak kawin. Jadi binatang jantan ini lebih afdol daripada betina. Jadi kalau umpamanya jantan ini tidak banyak kawin, dia itu daan suke lah, daan kurang lah syahwatnya. Kadang-kadang kalau umpamanya kambing kan baru diletakkan ada kambing yang agresif. Itu apa namanya, sebenarnya kambing kalau agresif janganlah dia dikorbankan. Karena apa? Dia banyak membuahi dan apa namanya menurunkan daripada keturunan-keturunan. Dan kalau sudah banyak kawin, maka yang betina yang belum pernah melahirkan lebih baik daripada jantan yang sudah banyak kawin. Jadi kadang-kadang kalau tempat kita, ke tempat-tempat kita tidak mau mengorbankan membeli hewan kurban yang betina ataupun perempuan, seakan-akan tuh betina ini tidak boleh dikorbankan, itu salah. Sebenarnya betina itu boleh dikorbankan asal dijaga ketika kita meletakkan kandangnya. Tidak boleh dia dibuahi, jangan sampai dia dinaiki oleh si jantannya. Asal si betina itu sudah mencukupi umur dan juga dia itu tidak hamil, karena udah dijaga, maka itu boleh dikorbankan. Jadi yang betina yang belum yang pernah melahirkan lebih baik daripada jantan yang sudah banyak kawin. Jadi yang dia masih belum melahirkan, walaupun yang penting sudah masuk umur, dia boleh untuk apa namanya lebih afdal dikorbankan. Yang gemuk lebih afdal daripada yang kurus. Yang gemuk lebih afdal yang kurus. Seekor yang gemuk lebih baik daripada 2 ekor kambing yang kurus. Jadi kalau umpamanya ada kambing warnanya putih dicintai Allah Subhanahu wa taala namun kurus. Tapi yang lebih baik lagi adalah binatangnya kurus. Binatangnya ini, hewannya, kambingnya tuh gemuk walaupun warnanya hitam. Lebih baik daripada kambing yang warnanya putih namun kurus. Jadi lebih baik yang gemuk, yang paling utamakan. Tapi kalau umpamanya sudah ada 2 sifat, warnanya putih, dicintai Allah, terus gemuk, itu lebih afdal lagi. Tapi salah satu sifatnya entah antara warna dengan gemuknya, kita ambillah yang gemuknya, yang lebih afdal. Dan keduanya mempunyai warna yang baik dari kedua jantan. Jadi umpamanya satu ekor gemuk itu lebih baik daripada 2 ekor yang kurus ya. Syarat korban, kalau dari unta hendaklah umurnya cukup 5 tahun, dan kalau sapi atau kerbau atau kambing hendaklah umurnya cukup 2 tahun. Kalau biri-biri hendaklah umurnya cukup 1 tahun. Jadi kalau unta umurnya 5 tahun. Kalau sapi umurnya 2 tahun. Kalau kambing umurnya 2 tahun. Jadi kalau umpamanya kita nak melihat bagaimanakah bentuk kambing yang sudah mencapai umur, kita buka mulutnya. Mulutnya kita buka, lihat giginya. Kalau umpamanya giginya udah besar ataupun disebut dengan kupak ya, giginya yang kecil ya, waktu kecil ya udah tanggal, berganti dengan giginya yang besar yang ada 2 gigi, 4 gigi yang di depannya. Dia udah mendandakan dia udah cukup umur. Kalau umpamanya biri-biri cukuplah 1 tahun. Kenapa? Karena biri-biri ini lebih gemuk daripada kambing. Biri-biri ini lebih gemuk daripada kambing. Disyaratkan binatang korban itu tidak cacat yang dapat mengurangi dagingnya dan tidak memadai. Kalau korban itu koreng sekalipun hanya sedikit yang masih diharapkan hilang, karena penyakit itu akan mengurangi harganya. Jadi kalau umpamanya kambing ini haruslah ada syaratnya walaupun dia udah cukup umur. Jangan sampai dia cacat, entah ia pincang ke, entah ia telinganya rombeng ke atau buta ke. Jadi kalau umpamanya kita melihatlah datang ke tempat kurban, ada kurbannya gemuk, besar, gemuk tapi harganya murah. Karena apa? Karena matanya buta, gemuk tetapi kakinya pincang. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Jadi kita lebih baik yang sedang, yang kurus tapi sempurna. Umurnya cukup, tidak pincang, telinganya pun tidak rombeng. Itu lebih afdal daripada gemuk tapi
dia cacat, ataupun koreng. Nah, ataupun koreng badannya banyak kudis-kudisnya. Nauzubillah min zalik, kita nak makannya pun gati. Walaupun harganya kalau kita datang, Pak itu jual murah aja setengah harga daripada harga yang itu yang kurus. Tapi ada penyakitnya, kudis. Nauzubillah min zalik. Nah, kadang-kadang dia ndak kudis, ndak ada cacatnya kelihatan dari luar, tetapi dia ada penyakit dalam. Kadang-kadang dia cuma menyendiri aja, menyendiri dia sakit. Kadang-kadang kalau umpamanya orang bawa kambing dimasukkan ke dalam ototruk, di dalam oto pickup, ndak taunya tetinjak, ndak taunya yang tadi awal kita bawa sehat menjadi sakit, menjadi kena ke paru-parunya ataupun jantung. Itu ndak sah. Jadi kita hati-hati untuk memilih daripada hewan kurban. Pokoknya yang cacat dia ndak boleh. Tidak memadai, katanya Imam Syafi'i, yang bunting dijadikan kurban. Jadi kalau umpamanya hewan betina ataupun perempuan dia bunting, tidak boleh dijadikan kurban. Tidak boleh dijadikan kurban. Maka itulah kenapa kita ditekankan di sini untuk tidak memilih hewan kurban perempuan, karena takutnya dia ada ngandung anak, menyebabkan kita pun tidak dianggap itu sebagai kurban, karena kurban ini wajib dia bersih daripada janinnya, daripada anak. Tapi boleh betina kalau kita udah jaga betul-betul. Jadi kita jaga dah setahun 2 tahun dia tidak pernah dibuahi dan didekatkan dengan kambing laki-laki. Jadi kita siapkan untuk kurban, tidak apa-apa. Karena itulah tidak memandai dijadikan korban yang pincang lagi gemuk atau yang berkoreng lagi gemuk, karena gemuknya tidak dapat menghilangkan cacat pincang dan korengnya. Jadi kita pun telah membahaskan tadi yang mana cacat, yang mana koreng, yang mana pincang, yang mana telinganya sombeng tapi gemuk. Itu tidak boleh. Kalau ditanya orang yang bunting di dalam zakat, masih dihitung orang tidak dianggap cacat dan dapat dijadikan zakat. Dan kenapa yang bunting tidak dapat dijadikan korban dan apa perbedaannya? Jawabnya adalah bahwa perbedaan yang dimaksud pada zakat itu keturunan, bukan karena baik dan banyak dagingnya, dan yang dimaksud dalam korban itu cantik dan banyak dagingnya dan bukan keturunannya. Jadi begitulah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dia menerangkan daripada fikih di dalam berkurban ini. Kalau umpamanya kita kambing bunting kita boleh kita berikan, itu kalaulah untuk berzakat. Tapi kalau umpamanya kita untuk berkorban, itu harus bersih lah, tidak boleh dia ada mengandung, dan jangan pula terlalu kurus sehingga sumsumnya berkurang. Jadi kadang-kadang orang ketika sampai dia duitnya pas-pasan, kalau pas-pasan sih karena daripada tidak ada korban sama sekali, ambil kambing kurus lah, yang penting walaupun 1,5 juta lah, tarik lah. Tapi kalau umpamanya dia mempunyai duit yang lebih, janganlah keminting. Kadang-kadang orang ini saking kemintingnya asal dah dapat korban, kurus pun tidak apa-apa lah. Nauzubillah min zalik. Jadi kita kalau umpamanya berkurang daripada sumsumnya, itu kuranglah terbaik, karena Allah Subhanahu wa taala semakin besar dan semakin terbaik, semakin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula buta baik sebelah matanya atau keduanya, dan jangan ada penyakit butik pada matanya yang menutup seluruh mata dan sebagian matanya. Jadi kalau umpamanya kita beli kambing untuk penjual kambing, dia pun mengumpulkan kambing dari pengumpul ini, dari petani sana, petani situ. Ketika kambing itu memang tidak mau lah dia tengkaran, kambing ini tengkaran. Jadi kalau umpamanya dia melihat orang baru, kawan baru, dia pasti ingin bertanduk. Ingin mengetes dari kemampuan dia bertanduk, sehingga ketika dia bertanduk kena lah daripada putik mata kambing kawannya itu, sehingga menyebabkan sakit mata. Jadi kalau umpamanya matanya itu hilang, penyakit putiknya itu udah hilang dah semuanya hitamnya, itu tidak lagi lah boleh untuk dipakai berkurban. Tapi kalau umpamanya masih bisa dikasih obat sakit mata kambingnya, kambing pun pakai obat sakit mata juga ada. Kadang-kadang umpamanya tertutup matanya cuma sedikit lah, dari putih lah dari hitam matanya, oleh karena bekas dia bertanduk tuh, jadi masih boleh dipakai, masih boleh untuk dikorbankan. Jadi ini pembelajaran daripada orang juga yang jualan kambing. Jadi jangan dekatkanlah kambing supaya dia itu tidak bertanduk.
kambing ini macam manusia juga. Dia punya sakit sasak, sakit jantung, sakit paru-paru, dan sakit macam-macam. Oleh karena dia dari berkelahi ke dengan kawannya, bertanduk-tanduk ke. Nah, jadi kita hati-hati. Jadi kita harus nak teliti daripada memilih daripada korban-korban kita. Tetapi kalau telinganya belah atau dilubangi dan tidak hilang sebagian dari telinganya, tidaklah mengapa. Jadi kalau umpamanya orang dia penjual saking banyaknya, dia punya kambing, kadang-kadang kambingnya itu diberi tanda, dilubangi, dikasih nomor di hewan kambing-kambingnya. Nah, itu tidak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi daripada daging kurbannya. Disyaratkan pula jangan terpotong lidahnya, susunya dan ekornya sekalipun sedikit. Nah, jadi kalau umpamanya kita pilih kambing kurban, yang lebih afdal kita sendirilah yang turun. Jangan sampai lidahnya itu ada yang terpotong ataupun puting susunya sehingga tidak bisa menyusukan anaknya untuk kambing yang perempuan, ataupun telinganya yang terpotong banyak. Nah, jadi kita diharapkan untuk memilihkan yang terbaik. Tetapi kalau umpamanya lelennya ataupun kemaluan kambing yang laki-laki itu dipotong, itu ada biasa teknik-teknik daripada orang berternak kambing agar dia menjadi gemuk. Kadang-kadang itu tidak apa-apa, karena daripada kemaluan daripada kambing itu bukanlah untuk dibuat sop, bukan. Kadang-kadang sering dibuang ya, karena ulama itu memakruhkan untuk kita memakan itu. Tetapi memadai kalau memang semenjak lahir tidak bersusu dan tidak berekor, tidaklah mengapa. Memang kalau umpamanya kambingnya ini tidak ada susunya, tidak ada ekornya ketika dia tuh bawaan dari lahir, bukan oleh karena pertengahan jalan dia berkelahi ataupun apa, tidak. Nah, itu dia tidak apa-apa. Kalau bawaan daripada lahir, hilang ekornya ke, ataupun dia hilang puting susunya ke, bawaan dari lahir tidak apa-apa. Demikian juga memadai yang tidak bertanduk namun makruh dan tidak mengapa yang patah atau pecah bertanduknya selama tidak mencacatkan dagingnya. Jadi kambing itu suka nak bertanduk. Ketika dia bertanduk, lapas tanduknya, patah tanduknya, kadang-kadang satu atau kadang-kadang dua. Nah, itu tidak mengapa dipakai untuk korban. Tetapi yang lebih afdol itu adalah dengan tanduk yang sempurna. Tetapi kalau pecah memang itu yang kita ada, oleh karena sebab dia suka nak bertanduk, walaupun ketika kita beli dia bertanduk dengan kawannya patah, tapi itu tidak apa-apa untuk kita pakai berkorban. Tapi kalau lebih sempurna, lebih afdal. Dan disyaratkan niat berkorban, karena korban itu adalah ibadah dan setiap ibadah tidak sah melainkan dengan niat. Jadi kita kalau umpamanya berkorban, lebih afdal kita motong seorang. Karena kalau kita motong seorang, udah pastilah tidak diragukan lagi dengan niatnya. Nah, jadi ada kedua, kalau orang nak motong seorang, kadang-kadang tidak tahulah niatnya. Nah, baca niatnya, belajar, hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma hadha minka wa ilaika wa fataqabbal minni wa min ahli baiti. Jadi kita berikanlah satu ekor kambing untuk kita, tetapi kita berikanlah hadiahnya, hadiah pahala kepada keluarga-keluarga kita, anak bini kita. Ataupun kita sebutkan nak motong kambing, nak motong sapi, Allahumma hadza minka wa ilaika wa an fulan binti fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bin fulan binti fulan, fulanah binti fulan. Kita sebutkanlah semuanya sampai 7. Jangan sampai kita berniat itu yang kita berniat kita tidak pas, ataupun kita udah motongnya baru kita berniat, ya Allah habis dipotong bismillah ya Allahu Akbar, udah dipotong, udah dibagi-bagikan, dipotong-potong, udah dihitung kiloannya, yaitu itu kurban si itu fulan Fatimah, itu kurban si Ahmad, itu kurban si Arif ataupun siapalah yang namanya, tapi tidak disebutkan sebelum dipotong, itu cuman mendapatkan pahala sedekah saja. Jadi maka itulah ketika kita memberikan, mewakilkan, mengamanahkan, haruslah dengan orang yang terpilih, orang yang telah mengerti agama dan fikih di dalam
penyembelihan kurban. Jangan yang sembarangan, jangan asal potong-potong aja. Dan boleh menyerahkan niat korban kepada wakil jika wakil itu orang beragama Islam dan mumayyiz. Jadi kita berikanlah kepada orang Islam, walaupun orang ia ahli dalam memotong, tetapi dia bukan Islam, maka tidak boleh kita serahkan kurban kita. Walaupun dia itu adalah balik, dapat membedakan hak dan yang batil, itu tidak boleh. Berbeda kalau wakil tadi beragama lain dari Islam, atau orang gila ataupun orang mabuk, maka tidak boleh, karena mereka itu tidak termasuk orang yang diterima niatnya. Jadi umpamanya adalah penduduk dosa, pegawai desa, kita serahkanlah, desa mengajarkan korban, tetapi pegawai desa ini suka nak mabuk. Takutnya apa? Ketika dia nak motong, dia suka mabuk, karena kalau mabuk dah ketagihan, mabuk, bismillah, Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi kita pilihlah orang itu betul-betul bersih, betul-betul dia itu selalu beribadah ke masjid. Jadi kalau kita serahkan ke orang yang suka nak mabuk, ya tidak boleh korban kita, ya. Takut dia pas dia motong hari Idul Adha, dia sambil berkorban, dia sambil minum arak, sambil minum tuak, tidak boleh. Boleh berwakil dan dalam membeli binatang korban ke negeri lain dan menyembelih serta membagikan dagingnya ke negeri lain. Jadi kalau umpamanya negeri-negeri seperti Singapura, kawan-kawan saya yang ada di Singapura, di tempat-tempat yang apalah makmur-makmur negerinya. Kadang-kadang mereka itu tidak berkorban di negeri mereka, tapi mereka tuh mengorbankan ke negeri Palestina, mengirimkan ke Yaman, dan begitulah juga boleh kita. Biasanya kan ada lembaga-lembaga untuk korban seperti ACT misalkan, aksi cepat tanggap kalau tidak salah, ataupun organisasi Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad mungkin yang menyalurkan kurban di sana, yang mereka mengerti agama, itu tidak apa-apa. Jadi kita kirimkanlah namanya atas kurban Muhammad bin Abdullah Abdul Mubdi bin Ramli atau Ramli bin Ba'ni, Hamdi bin Ba'ni, Zainal Bahri bin Ba'ni, kita tuliskan. Itu kita niatkan untuk berkurban, kita berikan ke ustadznya, kita berikan duitnya, itu tidak apa-apa, ya. Jadi kita pun bantulah untuk korban di Yaman, untuk korban ataupun di negara-negara Islam yang lagi konflik di sana, asal ada wakil yang paham agama, yang amanah, yang betul-betul terjamin dengan keislaman dan kefaqihannya. Dan daging korban itu tidak boleh kita pindahkan ke negeri lain. Misalkan kita berkorban di Sambas, banyak dagingnya di Sambas, lalu kita pindahkanlah ke negeri di luar negeri ataupun ke Pontianak, itu tidak boleh, karena Pontianak udah negeri yang lain lah, kota yang lain, udah tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi kita sedekahkan ke Jawa, tempat orang miskin ataupun keluarganya yang ada di Jawa, kita masukkan ke dalam freezer, kita anukan, tidak boleh. Itu dihitung dengan sedekah. Tidak boleh berkorban untuk orang yang sudah mati tanpa adanya wasiat dari yang mati, berbeda dengan yang sedekah. Jadi kalau umpamanya dia nak berkorban untuk emaknya ataupun bapaknya, nek akinya, nek wannya yang udah meninggal, jadi itu tidak boleh. Kecuali bapaknya sebelum mati, nak, aku wasiatkan sebelum bapak mati, korbankan kalau aku tahun itu, nak, ya, itu duitnya, korbankan, ya. Berwasiat dia, tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya korbankan juga untuk emakmu, tidak boleh. Tapi kalau umpamanya dia berkorban maknya udah lama mati, itu sama juga dengan bersedekah, tidak disebut dengan kurban. Jadi tidak boleh kita kurbankan untuk orang yang udah mati, tidak boleh, kecuali dengan wasiat. Waktu menyembelih korban dimulai sudah terbitnya matahari di hari raya dan sesudah kadar selesai salat dan khutbah. Yang pendek dan lebih afdal melambatkan sampai matahari naik segala semenjak waktu yang disebutkan di atas sampai hari tasyrik, ialah hari 3 hari sesudah hari raya. Jadi waktu korban ini lumayan panjang. Jadi kalau korbannya setelah terbitnya naiknya matahari, yaitu tanggal 10 Idul Adha, Zulhijjah, 11, 12, 13 sampai tenggelamnya matahari. Artinya kita mempunyai 4 hari waktu berkorban. Tapi kalau umpamanya kita misalkan 10 Idul Adha, 11 Zulhijjah, 12 13 sampai tenggelamnya matahari, artinya kita mempunyai 4 hari waktu berkorban. Tapi kalau umpamanya kita misalkan 10 Idul Adha, 11 12 13 sampai tenggelamnya matahari, artinya kita mempunyai 4 hari waktu berkorban. Tapi kalau umpamanya kita
duit kita masih belum cair, tetapi masih samar. Apakah kita mau berkorban, ada dapat duit? Kalau umpamanya aku berkorban saat ini, duitku ndak ada. Tapi ketika dia pun terima duit, dah hari Idul Adha yang kedua, dia pun beli kurban. Ataupun hari ketiga, ataupun tanggal 13, sebelum daripada maghrib, dia pun sempatkan untuk berkorban, itu ndak apa-apa. Nah, jadi kita pun berkorban, karena harinya pun sangat panjang. Di luar daripada hari itu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, tidak boleh kita berkorban, dianggapnya sedekah. Ataupun ketika tanggal 10 hari Idul Adha, sebelum kita pagi sholat Idul Adha, ataupun orang naik mimbar, tidak sah kita berkorbannya. Sama juga dengan sedekah. Nah, begitulah sampai tanggal 13, yaitu hari tasyrik. Siapa yang menyembelih korban sebelum hari raya ataupun pada hari raya sebelum waktu yang diterangkan di atas atau sesudah hari tasyrik, maka tidaklah syah daripada korbannya. Sunat bagi yang berkorban memakan daging korban yang sunat, tetapi yang terafdal dengan memakannya terkecuali sedikit saja karena mengambil barakah dengan korban itu. Jadi kalau umpamanya kita tadi udah terangkan, yaitu daripada korban sunnah. Jadi kita korban sunnah kita sedekahkanlah semuanya. Jadi kalau kita boleh mengambilnya, ambillah daripada hatinya. Kita masak, kita bakar untuk mengambil keberkahan daripada kambing yang sudah kita nukkan dia, yang sudah kita korbankan. Jadi berkorban ini berbeda dengan akikah. Jadi kadang-kadang orang bertanya, mau korban dulu ke nak akikah dulu? Nah, jadi yang paling afdal ketika datang waktu hari raya Idul Adha, yang paling afdal adalah berkurban. Nah, karena hari berkurban itu ditentukan tanggal dan waktunya. Tapi saya kepengen sekaligus langsung untuk akikah. Nah, jadi kita boleh berakikah dalam satu waktu. Satu kambing untuk kurban, satu kambing ataupun 2 kambing untuk akikah. Kalau kita mempunyai harta yang lebih lah. Nah, jadi kalau umpamanya kambing daripada kurban, dia harus dibagikan dengan daging-daging yang mentah. Tetapi kalau daging daripada akikah, dia ditekankan dan disunnah dan dianjurkan untuk yang sudah dimasak dulu. Dan kita pun yang lebih afdal adalah untuk dibagikan ke rumah-rumah fakir miskin daripada kita memanggil mengundang orang fakir miskin datang. Jadi membagikannya ke rumah-rumah kita datangnya lebih afdal. Kita pahalanya daripada kita memanggil orang-orang fakir miskin datang ke rumah kita. Jadi kalau umpamanya daging kurban kita bagikan secara mentah, tetapi kalau daging daripada akikah kita dalam keadaan sudah dimasak, masak gulai, dimasak sop, dan itulah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa TV CSM TV dimanapun berada, alhamdulillah kita pun sudah membahaskan panjang lebar di dalam fikih di dalam berkurban. Semoga di dalam kurban tahun ini kita pun lebih sempurna lagi dan mengikuti tata cara Rasulullah SAW dan imam-imam mazhab, yaitu yang telah kita bacakan tadi, yaitu mazhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan melimpahkan daripada pahala yang telah kita pelajari kepada penulis pengarang kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terangi kuburnya, diangkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaflah atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Semoga dengan kesalahan saya ini berasal dari saya sendiri, insyaallah saya perbaiki, dan semoga saya selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.